Kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Keduanya sudah saling memaafkan dan keduanya ingin membina hubungan yang lebih baik lagi, gitu. Dan sudah sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini ke jenjang yang lebih jauh. Nanti bang, bentar aja bang. Damai bang ya, damai bang. Iya, mereka udah berdamai. Ya, bang. Sama si Cinta atau gimana bang? Dicabut bang. Sudah dicabut. Sudah tadi sudah cabutin depan saya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesti Kejora resmi mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Rizky Bilar tidak jadi bermalam di Polres Jakarta Selatan dan boleh pulang bersama Lesti Kejora pasca dicabut laporannya dan berdamai. Apapun keputusannya, kita tetap mendoakan yang terbaik dan kita berdoa semoga Lesti dan Bilar bahagia, hidup tenang, aman, damai, dan diberkahi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Buat netizen setanah air, lus dada yang sabar, jangan menghujat, jangan menghina. Lamun si Lesti balikan jeung si Rizky Bilar bodoh, awewe kitu mah awewe bodoh. Geus puguh lalaki hampang leungeun KDRT tinggalkeun. Tong hayang balikan deui, sakirana arek balikan deui, montong lapor polisi, arek kumaha oge, arek disiksa, arek dicekek, arek diseret, arek dibanting oge tarimakeun. Ari masih bogoh mah, arek nanaonan lapor polisi, ari ujung-ujungna balikan deui mah. Bilang gini, kalau misalnya Lesti mencabut laporannya terhadap Bilar, itu tuh artinya mereka ada sesuatu yang disembunyikan. Gue nanya kan apa gitu kan, terus habis itu temen gue bilang gini, bisa jadi yang disembunyikan itu ya gimmick mereka selama ini tentang pernikahan sirinya. Jadi kan gak ada yang tahu tuh pernikahan sirinya selain keluarga dan orang-orang terdekat gitu kan. Ya siapa tahu mereka semua disuruh untuk bergimmick, akhirnya kayak mengaku bahwa ini adalah nikah siri, padahal ya gak ada nikah siri gitu kata temen gue. Hai para netizen, Lesti sudah cabut perkara, sudah tanda tangan. Itulah rumah tangga ya, gitu. Intrik-intrik, bumbu-bumbu, keributan, ya kan, permasalahan pasti ada. Walaupun memang tidak dibenarkan KDRT, tapi kan ya itulah sudah dikasih jerak sama Lesti dengan dia dilaporkan ke polisi untuk untuk berbuat kedua kalinya. Bunda rasa Rizky Bilar mikir 1000 kali mikir kalau akan melakukannya lagi. Lesti Kejora disebut cabut laporan KDRT, langsung peluk Rizky Bilar. Surya Dharma Simbolon selaku tim kuasa hukum Rizky Bilar menjelaskan, Lesti Kejora sudah mencabut laporan dugaan KDRT. Hal itu disampaikan Surya Dharma saat hadir di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis 13 Oktober 2022. Kata Surya Dharma, Lesti Kejora mencabut laporan dan langsung memeluk suaminya Rizky Bilar, yang merupakan tersangka kasus dugaan KDRT. Ia berdamai mereka, jadi intinya mereka berdua bertemu di ruangan, ujar Surya Dharma. Adalah pasti pelukan, sautnya lagi. Lebih lanjut, Surya Dharma Simbolon pun menegaskan keputusan damai itu disahkan melalui surat yang sudah ditandatangani Lesti Kejora selaku pelapor. Lesti Kejora sudah mencabut laporan di hadapan penyidik dan kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Di tempat terpisah, kakak Rizky Bilar juga membenarkan bahwa Lesti Kejora sudah mencabut laporan soal kasus KDRT. Meski begitu, ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Ia tampak enggan memberikan keterangan lebih. Iya, sudah, ujar kakak Rizky Bilar saat hendak keluar gedung Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan juga membenarkan kedatangan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mencabut laporan. Pihak Lesti tiba-tiba dia datang dan ingin cabut laporan, ungkap Zulpan.
Kalau mau mencabut itu silahkan saja, hak korban. Tetapi itu ada mekanisme dan prosedurnya, lanjut Zulpan. Hal ini tentu saja membuat netizen membubuhkan komentar. Seperti yang ditulis Yuliar Usman. Baru nikah, hamil beberapa bulan sudah main lempar bola biliar. Udah punya anak sekarang, main banting dan cekik. Selanjutnya apa yang mau kamu rasakan, Lesti? Dia pikir semuanya selesai. Bilar kapok, itu penyakit jiwa kronis. Kalau kejadian lagi, cukup lapor RT aja ya, gak ngerepotin orang se-Indonesia, ujarnya. Terus poinnya apa? Udah dilaporin ke polisi, rame-rame di infotainment, terus sekarang damai? Balada drama Indosiar juga nih. Lanjut Wahyu Noviandri. Se-Indonesia Raya kena prank. Tulis Not Respect. Belajar dari kasus Bilar dan Lesti, ini yang terjadi pada korban KDRT. Sebelumnya Rizky Bilar resmi ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Ia dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Mulai hari ini, penyidik melakukan penahanan terhadap Muhammad Rizky selama 20 hari ke depan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan dalam jumpa pers di Mapolres Jaksel, Kamis 13 Oktober 2022. Polisi mengungkapkan Bilar melakukan KDRT setelah Lesti mengetahui soal perselingkuhannya. Lesti juga sempat mengungkapkan ingin berpisah dan itu membuat Bilar marah. Bahkan usai Lesti melaporkan KDRT yang dialaminya, ia sampai tidak ingin pulang ke rumah. Korban KDRT sangat rentan mengalami kesehatan. Tak hanya luka fisik, korban KDRT juga bisa mengalami sejumlah permasalahan mental. Itu sangat berdampak, korban bisa post-traumatic stress disorder atau PTSD. Trauma, depresi, cemas, kesehatan jiwanya terganggu karena KDRT. Kata spesialis jiwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjai, Dr. Agung Frijanto, SPKJ, saat ditemui di kantor Kemenkes. Dr. Agung menjelaskan ada beberapa tahapan pemeriksaan yang bisa dilakukan korban KDRT untuk memulihkan kondisi jiwanya. Untuk tahap awal, kondisi korban dianalisis misalnya dengan menanyai keluarga atau teman dekat. Tahap selanjutnya, korban akan dirujuk ke psikiater atau psikolog untuk asesmen kejiwaan. Terkait pengobatan atau terapi yang diberikan akan disesuaikan dengan diagnosis dari ahli. Kalau ada masalah kesehatan jiwa, dilakukan pengobatan terkait diagnosanya. Seperti apa yang menjadi dampak dari KDRT-nya, pungkasnya. Baru-baru ini beredar video rekaman CCTV bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Dalam video tersebut, Bilar terlihat melempar bola biliar pada Lesti, tetapi gagal karena terpeleset. Di video itu terlihat banyak orang yang melihat kejadiannya, tetapi tidak ada yang membantu atau menolong Lesti. Dalam kasus ini, psikolog klinis dari Ohana Speech Arundina Puspita Dewi MPSI menyinggung soal bystander effect. Ini term psikologinya namanya bystander effect, karena ada orang lain di situ, nggak cuma dia sendiri. Akhirnya dia merasa bukan tanggung jawab dia sendiri untuk membantu si korban. Jelas Arundina pada Detikcom. Biasanya ramen ini yang begitu, jadi merasanya bukan tanggung jawab satu orang saja untuk bertindak. Makanya seringkali diam saja, karena mikirnya ada orang lain juga di sekitar yang akan bantu si korban. Lanjutnya lagi. Lantas apa itu bystander effect? Dikutip dari Psikologi Today,
Fenomena bystander effect ini terjadi ketika kehadiran orang lain membuat seseorang enggan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam situasi darurat. Ini termasuk melawan pelaku intimidasi selama penyerangan atau kejahatan lainnya. Semakin besar jumlah pengamat, maka semakin kecil kemungkinan salah satu dari mereka memberikan bantuan pada orang yang dalam kesulitan. Orang-orang akan lebih mungkin untuk mengambil tindakan dalam suatu kejadian saat hanya sedikit atau tidak ada saksi lain yang hadir. Dikutip dari laman Very Well Heard, ada 2 faktor utama yang membuat seseorang menjadi bystander effect. 1. Kehadiran orang lain menciptakan disfungsi tanggung jawab. Adanya kehadiran orang lain, seseorang tidak merasakan banyak tekanan untuk mengambil tindakan. Tanggung jawab untuk bertindak dianggap menjadi tanggung jawab semua orang yang ada saat kejadian. 2. Kebutuhan untuk berperilaku dengan cara yang benar dan dapat diterima secara sosial. Ketika pengamat lain gagal bereaksi, individu sering menganggap ini sebagai sinyal bahwa respon tidak diperlukan atau tidak sesuai. Ini membuat orang yang ada di kejadian cenderung tidak ikut campur jika situasinya ambigu. Pada saat-saat itu, seseorang sering melihat orang lain yang ada di dalam kelompok untuk menentukan apa yang pantas dilakukan. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada orang yang bereaksi, itu mengirimkan sinyal bahwa mungkin tidak ada tindakan yang diperlukan. Bagaimana menurut pendapat Anda?